Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di rumah Allah, di Masjid Asy-Syifa yang megah ini Bapak dan Ibu. Masjid yang begitu indah, megah, yang menyejukkan. Dia tempat yang paling indah, yang paling nyaman, yang paling damai di bumi kecuali adalah ketika kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua merasa tentram dan damai hati kita karena kita duduk di rumah Allah dan Allah tengah menatap kita semua. Selawat dan salam selalu kita mohon kepada Allah, semoga selalu tercurah untuk Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita hari ini mulai dari kemarin sore kita telah memasuki tahun 1447 Hijrah. 1446 Hijrah telah kita tinggalkan dan tidak pernah akan kembali lagi. Jadi Bapak dan Ibu, 1446 Hijrah dan waktu-waktu sebelumnya kita tinggalkan. Tapi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa meninggalkan begitu saja. Karena untuk menapak tahun ke depan ini 1447 yang kita mulai sudah masuk hari ini, tentu adalah bagaimana kita mempedomani tahun-tahun sebelumnya, mengevaluasi. Sehingga Allah berfirman begitu indahnya dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang kita bacakan tadi. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri, ya, setiap diri memperhitungkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi ayat ini diapit Bapak dan Ibu dengan dua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dua. Jadi memang penting bagi orang yang bertakwa untuk memperhitungkan tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kalau orang Jawa Bapak dan Ibu, nandur ada orang Jawa nandur, batanam, tanam padi. Jadi batanam Bu. Kalau orang batanam padi, maju apa surui? Basi surui, basi surinya. Bakonnya basi surui supaya nampak yang lah ditanam tadi. Kok lelurih taruhnya kan, kok pakai lo aja dipelurihnya. Jadi mau bahwa nandur kata orang Jawa itu diambilnya dari kata ini mungkin ya, tapi Allahu a'lam. Karena betul sekali kalau menanam itu kan kita lihat yang di depan yang ditinggalkan untuk pedomannya untuk yang depannya. Nah, jadi wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah setiap diri memperhitungkan apa yang telah diperbuat, yang telah
menjadi evaluasi, menjadi perhitungan, sehingga kita bisa mencari di mana kelemahan, kekurangan di masa-masa yang terlalu, kita perbaiki untuk masa depan. Yang lawat tinggalkan di 1446 Hijrah, kita masuk ke 1447, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita sempurnakan. Itu mau ke malam hari ini kita nanti akan mungkin muhasabah dengan Ustadz ya, zikir kita untuk bisa kita tahu di mana kekurangan dan kelemahan kita. Jadi ke depan 1447 Hijrah kita betul-betul menyempurnakan semua kekurangan kita, melakukan perubahan. Jadi pergantian tahun adalah momentum perubahan. Kalau kita lihat dari sejarahnya, bagaimana Nabi hijrah dari kota Makkah ke Madinah. Untuk apa Nabi hijrah? Agar ada perubahan di dalam diri umat Islam. Jadi upaya hijrah itu adalah upaya untuk merubah diri, untuk melakukan perubahan, atau boleh dikatakan sebagai momentum perubahan. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita di pemerintah Kabupaten Agam, ini sangat tepat dengan suatu misi adalah untuk mewujudkan agama madani adil dan sejahtera. Jadi agama madani itu pada ini, inilah kita memimpikan pada itu. Kita bermimpi agama madani itu bagaimana kehidupan Rasulullah dulu di kota Madinah. Kebahagiaan, kedamaian, kemajuan, masyarakatnya adil, tentram, ekonominya maju. Itulah, itu hasil dari hijrah. Jadi momentum ini Bapak dan Ibu, malam hari ini kita semua berkomitmen, kemudian berazam untuk menuju agama madani itu dengan apa yang disampaikan Nyawali tadi, tagline-nya bangkit dari surau. Harus bangkitan dari surau. Jadi kalau agama madani hanya untuk pidato-pidato bupati saja, tidak datang pada Ibu, tidak ada artinya. Tapi kita menginginkan agama madani itu betul-betul nyata. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Nyawali di Masjid As-Sifa, Tengah Koto, dan jorong-jorong 5 jorong yang lainnya, ini telah membumi. Masjid-masjid telah diisi dengan aktivitas-aktivitas. Harapan kita Bapak dan Ibu, masjid ini ramai setiap waktu, subuh, zuhur, 5 waktu sehari semalam dari tempat kita. Di sanalah garis tawaf, orbit kita. Kita mengorbit bagaimana ketika bulan bertawaf mengelilingi bumi, bumi bertawaf mengelilingi matahari, matahari bertawaf mengelilingi arasy-Nya Allah, hanya menuju Allah yang esa. Sebagaimana haji di Makkah Al-Mukarramah yang bertawaf mengelilingi Ka'bah, 7 putaran tawaf hanya menuju kepada Allah yang esa. Qul huwallahu ahad. Apa yang dilewati oleh haji? Makam Ibrahim, Hijr Ismail adalah lambang cinta tertingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah Bapak dan Ibu harus mampu mengantarkan kita untuk mewujudkan agama madani itu, di mana agama madani itu seluruh masyarakat Kabupaten Agam tak ada yang lain cinta tertingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, apapun profesinya, hidup ini untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Sayangi anak-anak kita, cintai anak-anak kita karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangi istri, sayangi suami karena amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangi dan cintai bangsa dan negara ini. Sayangi dan masyarakat di sekitar kita karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu indah Bapak dan Ibu, dalam surat At-Taubah ayat ke-24 Bapak dan Ibu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amrun iqtaraftumuha wa tijaratun taksawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, hartamu, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallah wa rasulih, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati, siapapun kita, apapun profesi kita hari ini, kita seayun selangkah untuk berazam bahwa tak ada yang lain tujuan hidup kita kecuali adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi waridaka. Kalau sudah demikian Bapak dan Ibu, tak ada yang kita cintai kecuali adalah rumah-rumah Allah, karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang kita teladani kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini pada itu pedoman di dalam kehidupan kita. Kita cintai Allah, kita teladani Rasulullah, kita ramaikan rumah-rumah Allah, kita bangkitkan generasi ini dari masjid, dari surau. Makanya kami menyampaikan dalam tagline kita, bangkit dari surau. Itu maksudnya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, generasi kita dengan program Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi makanan bergizi gratis. Ini program pemerintah. Untuk apa MBG itu? Agar anak-anak kita, cucu-cucu kita tumbuh sehat. Sehat fisiknya, cerdas otaknya. Kalau diberikan asupan makanan yang bergizi. Dan kita semua, semakin dapur-dapur kita selesai dalam waktu yang tidak lama, anak-anak kita mendapatkan makanan bergizi. Bapak Ibu, kami sangat yakin program ini akan bermanfaat. Di samping makanan bergizi untuk anak kita, juga akan menggerakkan ekonomi di sekitar kita. Kalau di Sungai Pua, kalau saja ada dapur, nanti satu pada Ibu, sayur-sayurnya akan kita penuhi, barehnya, seluruh kan ekonomi akan menggeliat. Itu makanan bergizi. Anak-anak kita akan tumbuh sehat dan cerdas, kalau senar gizinya sudah terjamin. Kalau yolah nanti Bapak dan Ibu, 10 tahun, 20 tahun lagi, anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses sebagai pengusaha, sebagai aparatur pemerintah, legislatif. Ada anak-anak kita yang sekarang. Kita tetap menambahkan anak-anak kita itu tetap mencintai masjid nanti, sebagaimana bapak kita sekarang, ustadz-ustadz kita yang di DPRD. Kalaupun dia menjadi aparatur yang mencintai masjid, yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena negeri ini kalau sudah diurus orang yang takut kepada Allah Bapak dan Ibu, kita tidak khawatir lagi tentang pembangunan Bapak Ibu. Kalau soal infrastruktur, pembangunan pertanian, pembangunan ekonomi, kepala-kepala dinas hebat-hebat itu mengurusnya. Tapi yang kita khawatirkan diurusnya, uangnya ada, tapi dieksekusi oleh orang yang tidak benar, maka inilah masalah kita. Nah, makanya anak-anak kita yang kita siapkan hari ini dengan makanan yang bergizi harus kita isi jiwanya. Itu Pak. Kita isi jiwanya
ruang-ruang kosong dalam dirinya kita isi dengan nilai-nilai agama dan adat. Inilah fungsi masjid surau, bangkit dari surau, mengembalikan nilai-nilai yang ada di surau yang pernah menghasilkan generasi-generasi emas, pemimpin-pemimpin negeri ini, pendiri bangsa ini, Haji Agus Salim, Natsir, Sahril, Buya Hamka, banyak sekali anak kudus adalah orang-orang yang tumbuhnya dari surau. Kita dengan kehilangan ini Bapak dan Ibu. Makanya bangkit dari surau dengan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini yang begitu berat Bapak dan Ibu. Kita harus mengisi ruang-ruang kosong di dalam diri mereka agar seimbang, otaknya cerdas, tahu raso ju pariso, tahu ereng ju gendeng, tahu ju ranting nang kamacu, tahu ju dahanan kamimpo. Dan imannya takwa. Dia takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dambaan kita. Itulah dambaan agama Madani itu yang sesungguhnya pada. Jadi seluruh aktivitas kita bangkitkan dari surau. Apa yang telah dirintis oleh Nyi Wali kita, itu tentu kita terus pertahankan dan tingkatkan terus. Sehingga masjid-masjid kau ramai di anak-anak. Tidak ada lagi nanti di masjid-masjid Bapak dan Ibu ketika anak-anak pergi ke masjid dimarahi oleh yang tua-tua, mengadu orang sembahyang, tidak. Biarkan mereka bermain di masjid. Tidak apa-apa. Kok kebagaluinya di masjid? Biarkan. Yang muda-muda mau ke masjid, muda-muda nak banyak nampak kan? Kok pasang-pasangannya pergi ke masjid nak apa doh, bering-bering jantan di polisi nak bagi doh. Karena tiba di masjid nak kemanga-manga doh. Iya Pak. Nak kemangangan di masjid itu. Daripada nyopai bayi yang kata pek yang sepi, pek yang langang. Karena di masjid yang didengar adalah kajian. Yang dia adalah mimbar. Dia akan ingat kepada Allah berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya berbasis masjid. Ekonomi berbasis masjid. Kita akan mengembangkan ekonomi syariah pada Ibu. Sekarang sudah dimulai dari ASN. Seluruh rekening ASN Kabupaten Agam sudah ditransfer ke syariah, juga pinjam-pinjaman. Masyarakat juga kita himbau nanti semua kita ekonominya syariah. Di mana kita bicara itu? Di masjid. Kita bicara generasi muda ya di masjid. Makanya saya senang sekali mendengarkannya Wali mengatakan tadi sidang. Masjid ini adalah sidang. Nikah di masjid. Cerai pun kalau bisa dibawa ke masjid. Kalau orang nikah di masjid, ya nak, bacarainya di masjid nanya. Tapi kalau tiba di masjid, mau yakin tak jadi bacarai itu? Iya no. Jadi kalau bisa seperti itu, mau ada perceraian, ya buat dulu ke masjid. Sampai di masjid, introspeksi diri, tenang, damai hatinya. Alaman cibesnya waduh, nak jadi cerai itu aja kan, pulang balik. Jadi masjid luar biasa. Ekonomi kita bangkitkan dari masjid. Jadi diperlukan Bapak dan Ibu manajemen masjid yang baik ke depannya, yang tertata dengan baik. Walaupun masjid kita ini sudah baik, sudah bagus, kita lihat masih ada enggak kekurang-kurangnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Yang sudah ada ini kita lihat, apa lagi yang perlu kita luruskan untuk masjid kita. Kita luruskan. Mana yang kurang? LDS-nya ada, remajanya sudah, perpustakaannya sudah apa belum? Kemudian anak kita kan wifi-nya sudah ada apa belum? Nah, jadi kita sempurnakan masjid ini pada Ibu. Kita menginginkan masjid-masjid kita menjadi basis kebangkitan semua generasi pada. Dan ada tua-tua saya ke masjid. Harapan kita masjid ini diramaikan oleh anak-anak kita, oleh para remaja kita, oleh juga orang-orang tua kita. Jadi karena waktulah masuk Bapak dan Ibu, itu barangkali sebagai gambaran bangkit dari surau itu adalah menjadikan masjid surau musallah tempat kebangkitan umat, agar umat mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan dia mencari damai dan tetap berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan semua persoalan akan bisa diselesaikan ketika rumah Allah dijadikan sidang.
Nah, kita hidupkan kembali ya. Bagi yang belum, tuangku na merampe. Katib, imam, pila, angku, kadi, angku kadi. Nah, itulah yang jadi tokoh-tokoh kita. Mudah-mudahan kita semua pada bisa mewujudkan agama ini yang kita cita-citakan itu. Banyak maaf, pada nubillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.